Di malam ini, Gus Samsudin Jadab bersama tim Padepokan Nurdat Sejati sedang berada di salah satu rumah warga yang konon katanya ia sering mendengar suara-suara aneh. Bahkan istrinya sampai depresi. Misteri goib apakah yang terjadi? Simak terus Gus Samsudin Jadab dalam menguak misteri. Ya sering sekali rumah sini kayak ada yang mengganggu gitu. Oh, Kayak sering ada. rumah ini kayak ada yang mengganggu begitu. Iya, Kayak ada apa itu, Pak? kayak ada suara tapi tidak ada orang. Ya, Depresinya itu gimana, Beliau? depresinya itu dia itu ya kadang-kadang tawa sendiri. Oh, sering tertawa sendiri. Seperti ketarik gitu tangannya, Pak. Patut ada yang narik gitu. Allah Akbar. Pelan-pelan, pelan. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Apa, Mbah? Ini Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mas. aku ada yang ganggu sing duwe omah kene. Kenapa kamu ganggu milik rumah? Kenapa? Supaya beno ora omah tentrem. Allah. Allah. Udah. Ya Allah, keluarga itu. Ya astagfirullahaladzim. Ini keluar darah ini temboknya. Ini temboknya keluar darah nih. Ini darahnya nih masuk nih. Ini darahnya nih. Astagfirullahaladzim ini nih. Di dalam Aku sini benda ini. Oh, kamu yang ada di tempat ini. Kasih ke saya. Nah, ini sudah pengerjaannya sudah sampai tahap cakar ayam sudah selesai, terus pemasangan batu kali. Nah, ini proses penulangan untuk slup, penulangan slup. Rencana ini bangunannya berapa tingkat? Tiga tingkat dulur. Jadi bangunannya ada 3 lantai. Rencana 3 lantai. Untuk yang lantai bawah ini ada ruang tunggu, ruang ruqyah, ruang konsultasi, ruang pribadi, ruang penindakan, dan taman. Jadi ini sedang mengerjakan apa nih? Bikin luluh untuk mengerjakan apa nih Pak Tukang? Pondasi, ya ini pondasinya. Wah itu, jamune. Ya, ini dengan Mas Sinten ini bikinannya? Mas Delun. Nah, ini Roso. Wes jamu terus rasa kuwi. Maka dulur-dulur nanti bisa kalau untuk ada keluhan sakit dan sebagainya, terutama yang berhubungan dengan non medis juga bisa datang ke Padepokan Nurdat Sejati Gus Samsudin Jadab yang ada di Rejowinangun Kademangan kita. Jadi kalau yang sudah ke sini para pasien dan dari manapun, dari Indonesia maupun dari luar negeri kalau ini kelasnya internasional. Jadi
sudah nggak bingung mau nginep, mau dan sebagainya, mau sudah disediakan semuanya. Jadi kali lagi dengan saya Joko Kentir dari Padepokan Wiwitane Gumelar Pendowo Trenggalek. Ini saya Joko Kentir dari Pendowo Agung Properti juga. Nah ini dengan teknik sipilnya atau insinyurnya Pendowo Agung Properti dengan Mas Dumas Prasetya juga dari Trenggalek. Nah, dongo dinongo nggih dulur, kita saling mendoakan semoga proyek ini berjalan lancar dan semoga dulur-dulur yang melihat atau meresani juga senantiasa diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Agar video lebih bermanfaat, jangan lupa like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian. Kalian klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel resmi Padepokan Nurzat Sejati. Wah, dibongkar temboknya. Allah Akbar. Nanti ada yang kerasukan. Allah. Saya bentar, Pak. Bentar. Allah. Aduh yang nonton kerasukan. Allah. Ya Allah, keluarga Allah, ya Allah, Kang. Muntah darah ini penonton ini. Ini orang mana? Itu tetangga tadi nih. Allah, Akbar, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah. Ini, Pak, dibantu, Pak. Aduh. Dia no. Astagfirullahaladzim. Digotong. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah. Sadar. Ayo, dihidupkan dulu. Ambilkan daun darahnya. Ambilkan daun darahnya. Astagfirullahaladzim. Mukanya dilap. Darahnya. Aduh, darahnya. Aduh, darahnya. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ini tadi nonton, Kang? Nonton tadi dia. Kesawapan dari ini nih. Kesawapan dari yang mau dibongkar itu. Allah Akbar. Allah, muntah darahnya, keluar darahnya. Aduh. Aduh. Enggak dian aja, dicuci mukanya. Aduh. Cuci dulu, Pak. Kok nonton nih tadi? Kena tawaknya itu. Mbah, ambilkan air minum, Mbah. Untung kerisnya keluar tadi dari dalam mulutnya. Aduh. Astagfirullahaladzim. Sadar ya, Kang ya? Sadar ya. Tidak apa-apa. Astagfirullahaladzim. Gimana perutnya, Kang? Perutnya gimana?
Rasa sakit yang gimana? Sudah gimana? Sudah mending. Nih, Saman dibawa keluar aja. Jangan ada yang di sini ya. Jangan ada yang di sini, jangan. Ini lagi proses pengobatan soalnya. Jangan ada yang di sini ya. Keluar dulu ya. Keluar dulu. Astagfirullahaladzim. Aduh. Dek, bentar Mbak. Lanjutkan pelan-pelan ya. Lanjutkan pelan-pelan. Aduh, hati-hati. Hati-hati. Suara tuh. Allah. Allah Akbar. Keluar darah. Allah Akbar, keluar darah Pak. Iya. Oh iya ini. Astagfirullahaladzim. Ini keluar darah ini temboknya. Nih temboknya keluar darah nih. Nih darahnya nih mancur nih. Ini darahnya nih. Astagfirullahaladzim ini. Ini mancur darahnya nih. Dari tembok mancur darahnya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim nih. Darahnya mancur nih Kang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini mancur nih loh. Darahnya nih loh. Astagfirullahaladzim, mancur nih loh darahnya. Astagfirullahaladzim, mancur darahnya dari tembok. Temboknya bisa ngeluarin darah nih loh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini loh darah ini loh. Nih, temboknya ngeluarin darah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, dari sini, dari temboknya keluar darah. Astagfirullahaladzim. 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 Dari sini keluar darahnya. Ya Allah. Dari sini nih. Keluar darah tuh. Astagfirullahaladzim. 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 Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. Siapkan daun bidaranya, disiramkan di sini ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya, J. Ini berarti di situ tadi memang ada gangguannya. Terbukti dengan keluarnya darah itu.
Ibu sini enggak apa-apa. Ibu. Ini ibunya. Di sini ya, kita rukyah dulu aja di sini ya. Di sini Kak. Udah, ibunya dari sini Kak. Ibunya di Keluar. Oke, monggo sini bajunya. Ya, monggo di sini. Saya rukyah dulu ya, Bu ya. Ini bukul yang ditemukan tadi di depan, bersama tadi ada keris yang keluar dari tubuh masnya tadi, yang melihat tadi ada yang muntah darah, terus keluar keris dari mulutnya, di mulut masnya tadi. Ini bungkus yang kita temukan tadi. Sudah kelihatan sangat. Nah ini, Masya Allah. Nih, Allah Akbar. Di dalam bukulnya ini ada, udah kelihatan lama banget ini, paku sama kawat. Paku sama kawat ini yang kita temukan ini, paku sama kawatnya. Dan tadi ketika bapaknya ini tadi kerasukan, memang bilang kalau yang mengganggu di rumah ini ya salah satunya untuk menghancurkan ya, menghancurkan rumah tangga tadi kalau tidak salah. Itu. Jadi sekarang saya akan meruqyah panjenengan berdua. Saya ruqyah, nanti kalau apapun yang dirasakan pasrahkan sama Allah ya. Kita intinya kembali ke Al-Quran, bahwa Al-Quran itu obat berbagai macam penyakit, baik penyakit dohir maupun penyakit batin. Intinya kita kembali kepada Al-Quran itu saja ya. Dirasakan saja ya Bu ya, dirasakan saja ya. Dirasakan, diikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wasiri sari fi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, saya memohon ridha dan maunahmu ya Allah. Hilangkanlah semua gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri saya, keluarga saya, dan usaha saya. Ya Allah, dengan izin dan ridhamu, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hilangkanlah semua gangguan, ikatan tersebut. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hilangkanlah semua gangguan, ikatan tersebut. Gangguan yang dikarenakan tempat, nasab maupun maksiat, ikatan yang dilakukan oleh orang sebelum saya atau oleh saya sendiri maupun oleh orang lain, penyakit yang disebabkan oleh ain, ketempelan maupun sihir. Dengan izinmu, dengan ridhamu, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hilangkanlah semua gangguan, ikatan tersebut. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, kun fayakun.
fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Allahu akbar. Hei, kamu siapa lagi nih? Siapa kamu? Aku sesepuh ini. Saya nggak ada yang nyuruh siapa-siapa ke sini. Saya memang mau datang ke sini. Kamu kenapa ada di sini? Aku di kamar. Di kamar. Oh, kamu yang ada di dalam pusaka. Bapaknya ini punya pusaka, Bu? Nggak tahu. Punya pusaka juga kamu? Pusaka apa? Pusaka keris. Oh. Pianduku. Oh. Uyumahku. Pak sini. Pak kesini kamu. Pak sini. Berani-berani sama saya kamu. Kamu malah gangguin pemilik rumah ini. Oh, pusakanya juga ada. Oh, pusakanya. Itu pusakanya. Ternyata bapaknya punya pusaka. Wow. Ini tempat kamu ini. Kamu yang berada di dalam benda ini. Oh, kamu yang ada di tempat ini. Kasih ke saya. Matanya mendelik, merah matanya. Matanya mendelik. Ini pusakanya. Macan. Macan. Macan apa kamu? Mau nantang saya? Mau nantang saya kamu? Mau nantang saya? Oh, ini bukan baleno. Iya, kalau kamu bisa ambilan dari saya. Ayo kalau kamu bisa ngambil. Ayo kalau kamu bisa ngambil. Ayo kamu. Masih mau lawan saya? Mau. Mendelik. Matanya mendelik. Kenapa? Kamu suka sama dituhankan sama orang itu, kamu suka pusaka ini? Kamu yang umur kamu berapa? Umur kamu berapa? Kamu berada di tempat ini. Keluar kamu sekarang. Saya putuskan kamu dari orang yang beli ini. Ternyata pemilik rumah ini juga punya benda pusaka. Punya benda pusaka seperti apa ini ya? Ya, benda pusaka lah intinya. Mungkin terlalu diagung-agungkan dan di dalamnya itu ada jinnya begitu. Ternyata beliau punya benda pusaka juga yang ini bukannya membantu tapi malah memberatkan begitu, malah menyusahkan begitu. Sebenarnya kita punya benda pusaka itu tidak masalah, tidak apa-apa. Asalkan kita tahu ilmunya dan kuat akidahnya. Kalau kita belum tahu ilmunya, belum kuat akidahnya, maka itu nanti malah akan sangat-sangat berbahaya sekali gitu. Jadi perlu saya jelaskan untuk semua saudara-saudaraku di manapun berada, terutama untuk panjenengan, untuk istri dan untuk masyarakat Indonesia. Sebenarnya kita itu punya benda pusaka tidak apa-apa, asalkan kita itu tahu ilmunya dan juga kuat akidahnya. Karena apa? Karena ketika kita punya benda pusaka apa sajalah itu, entah kita itu punya motor itu juga benda gitu loh, punya motor, punya mobil, punya apapun lah itu, kita punya apa-apa itu enggak apa-apa, asalkan kita tahu ilmunya bahwa yang pertama kuat dulu akidahnya, bahwa semua rezeki itu datangnya dari Allah dan semua benda itu hanya sebuah sababiyah, pemantaran.
Tapi kalau nggak tahu ilmunya, kita punya, jangan punya keris ya, punya motor saja nanti jadi sirik. Kenapa? Ketika meyakini bahwa keris atau motor tadi lah, ketika itu meyakini motor itu yang mendatangkan uang, atau yang karena kerja mudah karena punya motor, itu pun juga jatuhnya sirik. Tetapi kalau akidahnya sudah kuat ya nggak apa-apa sebenarnya, itu nggak apa-apa. Yang kedua, ketika kita nggak tahu ilmunya, anak kecil aja kalau naik motor dan belum tahu ilmunya kan pasti ya bikin celaka, ya kan? Punya motor kalau nggak punya ilmunya, naik motor pun celaka. Tapi kalau punya ilmunya, naik motor ya nggak apa-apa gitu loh. Nah, masalahnya kalau belum tahu ilmunya tentang keris ini, yang kedua lebih berbahaya lagi, belum kuat akidahnya, ini yang bisa dikendalikan gitu loh, dikendalikan oleh hal itu gitu, sehingga berbahaya. Sebenarnya musyrik atau tidaknya itu bukan pada bendanya, tapi pada hati kita. Kuat belum hati kita itu akidahnya, kuat belum hati kita itu keimanannya, itu tahu ilmunya apa belum, itu masalahnya di situ. Oleh sebab itu, untuk yang belum kuat akidahnya, belum punya ilmunya, lebih baik janganlah begitu. Kalaupun ada ya jangan dituhankan kan begitu, kalau belum tahu gitu. Atau jangan digunakan itu, kalau punya motor belum tahu ilmunya ya nggak usah naik, nanti jatuh kan begitu, kalau belum tahu kan begitu. Nah, oleh sebab itu yang terpenting dikuatkanlah akidahnya gitu ya. Panjenengan nggak usah pakai keris-keris dulu ya. Sebab panjenengan ini masih dikendalikan sama benda pusaka ini gitu loh ya. Insyaallah ya. Jadi ini nanti setelah ini saya minta yang lebih utama lagi, panjenengan jangan mudah marah ya, jangan mudah sedih, jangan mudah was-was. Supaya apa? Supaya gangguannya tidak menyerang lagi, tidak sakit-sakitan lagi gitu. Supaya apa yang saya lakukan itu ada manfaatnya, saya minta panjenengan juga membantu saya. Ketika saya bersihkan rumahnya, sampean bersihkan juga lah rumah yang ada di dalam kolbu atau hati ini panjenengan. Yaitu hatinya jangan ada prasangka, kebencian, amarah, was-was dan susah tadi. Hatinya harus selalu senang, pikirannya nanti tenang. Akhirnya apa? Suatu yang baik akan mendatangkan kebaikan, nggih. Nggih. Termawa nanti setelah ini yang terpenting hatinya harus sabar, dan yang kedua harus menjalankan sholat ya, karena sholat dan sabar itu adalah kekuatan terbesar yang ada di dalam diri kita gitu ya. Harus sabar, terus yang kedua harus sholat gitu. Nanti ada lagi yang mau saya sampaikan tentunya setelah acara ini, karena ini bersifat intoleran atau bersifat pribadi, terutama tentang ibunya. Nanti harus ada yang mau saya sampaikan, tapi nanti setelah ini ya. Jadi yang kedua, saya minta ke jenengan untuk jangan dendam atau jangan marah tadi, al-ghadab tadi. Semua yang terjadi di dalam keluarga panjenengan ini adalah cobaan dari Allah, bahwa panjenengan diuji itu supaya lebih dekat kepada Allah. Dan setiap buah atau pohon yang berbuah manis atau lebat pasti akan dilempari oleh orang-orang supaya kebahagiaan buahnya tadi pasti diserampangi. Jadi ketika kita sudah mulai naik derajatnya, pasti kita akan diganggu ataupun bakal dihina, dicaci, maupun akan dibully oleh semua orang. Karena apa? Mereka ingin seperti kita, dalam arti iri kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saya minta panjenengan ketika ada yang melakukan kedzaliman seperti ini, panjenengan jangan marah, panjenengan jangan membalas. Karena apa? Ketika kita dibully maupun dicaci, didolimi, ketika kita tidak membalas, maka derajat kita akan dinaikkan oleh Allah. Tapi kalau kitanya marah, maka tidak akan ada hikmahnya gitu. Sama kalau kita dikasih sesuatu, kita tidak menerima, kan akan kembali kepada yang mengatakan. Ketika panjenengan didolimi sampai tidak marah, maka kedoliman tadi akan kembali kepada yang mengatakan, dan jenengan akan dinaikkan derajatnya oleh Allah. Itu sabar, nggih. Dan untuk semua saudara-saudaraku, mohon doanya semoga keluarga ini menjadi keluarga yang sakinah mawadah, bisa tentram dan bahagia, ibunya sehat. Dan tentunya saya minta bantuannya untuk semua saudaraku yang apabila tontonan ini bisa memberikan manfaat, saya minta untuk di subscribe ya, ditekan tombol merah-merahnya, plus dibagikan, itu di share ya, di
share. Matur suwun untuk semua saudaraku yang telah mensubscribe, menekan tombol merah-merahnya maupun sudah membagikan ke Facebook maupun ke Instagram dan WA. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga rezeki panjenengan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya bisa tersambung silaturahmi seduluran, selawas sing welas Gusti Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.